Saudara, cobalah kita bayangkan duka Maria yang begitu dalam saat melihat Yesus menderita. Ia ikut menderita, ikut terluka ketika Yesus menderita dan terluka. Mengalir deras air mata Maria ketika melihat Yesus diejek, dilempari batu, ditancapkan mahkota duri pada kepalanya. Maria menjerit nyaring saat melihat Yesus dicambuki dengan cambuk berduri. Bergetar tubuh dan hati Maria ketika melihat tubuh Yesus terkoyak. Dagingnya terlepas, terbawa oleh deraan cambuk itu. Lemas tubuh Maria ketika menyaksikan tangan kaki Yesus dipaku di kayu salib dan tubuhnya digantung di sana. Luka Yesus adalah luka Maria. Sakit Yesus adalah sakit Maria. Derita Yesus adalah derita Maria. Saudara, cobalah kita bayangkan duka Maria yang begitu dalam saat memeluk tubuh Yesus yang lunglai dan tak bernyawa di pangkuannya. Betapa besar derita yang mengoyak jiwa Maria saat melihat putra tercintanya mati. Di tengah segala deritanya itu, Maria tidak berdaya sama sekali. Ia tidak dapat melepaskan dirinya dari pelukan penderitaan yang begitu erat. Saudara, banyak dari kita berpikir bahwa ketika kita menderita, maka satu-satunya hal terpenting adalah kita terlepas dan dipulihkan dari penderitaan itu. Itu sebabnya tidak sedikit dari kita tergoda untuk segera keluar dari penderitaan dengan menghalalkan segala cara. Lalu kita menjadi gegabah, tabrak sana, tabrak sini, demi segera keluar dari derita yang kita alami. Akibatnya tentu banyak. Pertama, kita bisa tersesat. Kita kehilangan jalan yang benar. Kedua, penderitaan yang kita alami bukannya semakin ringan, tetapi justru semakin berat. Ketiga, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati anugerah Allah di tengah-tengah derita kita. Saudara, ketika kita menderita, tentu kita mendambakan hal-hal yang lebih dari sekedar kata-kata, bahkan lebih dari kata-kata rohani. Ungkapan kata-kata yang menyentuh perasaan tidak dapat sepenuhnya menenangkan kesedihan kita dan membalut luka yang menyakitkan kita. Lalu apakah yang dapat kita lakukan ketika kita menderita? Tidak lain dan tidak bukan hanyalah terus memandang Allah dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Kasih Allah yang tidak terbatas sanggup menjangkau kita, sekalipun kita berada dalam derita yang begitu dalam. Ketika kita memandang Allah dan kasih-Nya, kita dapat tetap menemukan sesuatu yang menuntun dan memimpin kita kepada berbagai kebaikan di dalam penderitaan kita. Tentu kita boleh meratap di tengah-tengah derita, seperti Maria meratap. Yang penting, ratapan kita arahkan kepada Allah. Ratapan yang diarahkan kepada Allah adalah korban yang wangi di hadapannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengucapkan kalimat yang ajaib yang tidak pernah disuarakan oleh dunia. Kalimat itu dicatat oleh Matius dalam Injilnya pasal 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Penghiburan apakah yang diberikan kepada kita ketika kita berduka cita, ketika kita menderita? Oh, banyak sekali. Bersama Allah dan kasih-Nya kita belajar realistis terhadap penderitaan kita dan kuat untuk tidak menghindarinya. Dalam berjalan bersama Allah tanpa menyangkali penderitaan, kita justru akan menemukan banyak hal ajaib yang tidak kita duga sama sekali. Bersama Allah kita menemukan pengharapan dan sukacita. Bersama Allah kita belajar untuk tidak lagi menggenggam kefanaan hidup. Bersama Allah kita belajar melepas. Bersama Allah kita mengalami kekuatan dalam kelemahan.
Bersama Allah kita belajar mengabaikan rasa sayang diri. Bersama Allah kita belajar bahwa dalam derita yang kita alami, kita masih dapat peduli dan mengasihi sesama secara lebih mendalam. Bersama Allah kita menemukan kidung merdu yang segera kita nyanyikan. Bersama Allah kita menemukan tarian cantik yang bisa kita tarikan. Ratapan dan derita yang diarahkan kepada Allah akan berubah menjadi nyanyian dan tarian sukacita. Amin.